sendirian. Biasanya aku sendirian, tapi hari ini aku lagi sama temen aku. Coba Anda perkenalkan siapa? Halo, gue Ajeng. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol cantik aja. Kita mau membahas tentang masalah hati, tentang masalah bucin. Wow. Tentang masalah pokoknya Bucin siapa nih? bucin dia. Gue gak bucin soalnya. Masalah percintaan sambil makan. Kita hari ini lagi makan apa? Sate. Sate ayam plus lontong. Tuh kan, kita lagi makan sate ayam plus lontong. Jadi hari ini temanya nggak ada temanya sih, gue cuma mau ngobrol aja. Mau ngobrol biasa tentang masalah yang lagi ngehits ya kan. Rata-rata kan semua sekarang tuh ngerasain jadi bucin. Kayak gue sih, gue bucin banget emang. Makanya bakal tanya masalah percintaan dia ya. Jong, lu berapa lama pacaran? Sebelum ini pacaran 5 tahun. Sekarang masih? Enggak. Jadi aja baru aja putus. Baru beberapa bulan gue putus. In the end, dan kali ini nggak akan lagi untuk balikan sih, udah. Biasanya alasan lu putus? Alasannya pertama, dia nggak serius sama gue, ya udah selesai. Dan kedua, dia udah tunangan dengan yang lain. Maafin deh, gue jadi malah ketawa. Jadi intinya lu wasting time ya 5 tahun ya kan? Wasting time banget, makanya buat kalian yang pacaran lama-lama, buru cepet diseriusin deh, minta serius keseriusannya tuh mau kemana ke depannya, jangan kelamaan. Kayak gue tiba-tiba putus, tiba-tiba dia nikah sama yang lain, OMG itu rasanya sakit banget. Tapi ya udahlah gitu kan, itu berlalu. Awalnya, tapi dia ini ngomongnya serius sama lu. Awalnya serius, bilang aku mau mandiin kamu sama orang tua aku, so besok pokoknya aku mau serius sama kamu untuk saat ini. Jadi awalnya dia ini ya nganggap, maksudnya mau ke arah serius sama lu. Iya, mau ke arah serius sama gue. Terus ya udah saling kenal ya orang tua dia, gue kenal orang tua dia, dan dia juga kenal sama orang tua gue. Tapi orang tua berdua udah pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sih, belum pernah ketemu. Lu chat lu 5 tahun belum pernah ketemu? Ya begitulah. Makanya betapa sakitnya diriku. Terus tiba-tiba dia langsung kayak ini, maksudnya pas lu kan putus gara-gara dia ternyata tiba-tiba tunangan. Nah itu lu udah putus atau Gue udah putus. Sebelumnya gue udah putus dan nggak tahu ke arahnya mau kemana, dan itu putus atau enggak gue juga nggak ngerti, karena tiba-tiba dia ngilang aja, nggak ada kabar, nggak ada sama sekali. Karena kita berdua LDR kan ya. Oh lu LDR? Iya. Lu di Jakarta? Gue di Jakarta, dia di Makassar. Kita LDR. Nah terus tiba-tiba dia nggak tahu, dia pulang. Jadi dia pulang ke Makassar nih katanya. Tapi dia izin sama lu? Dia izin sebelumnya. Kita saling meyakinkan kalau misalkan kita LDR, kalau LDR itu kamu akan ngasih kabar aku setiap hari. Dan Emang dia ngabarin? Dan waktu pertama dia udah di Makassar untuk beberapa minggu, dia masih ngabarin gue intens, dan itu intens banget. Bilangnya ya udah aku bakalan kamu ini kemana, kamu di mana, kayak gitu. Itu masih intens banget untuk seminggu lah intinya. Habis itu udah tiba-tiba dia lama-lama nggak ada kabar, dan akhirnya udah kita lost contact, dan ya gue nyari tahu dong dia kemana ya nggak. Nggak, bentar. Ini menurut gue agak lucu. Asalnya kan lu 5 tahun, terus tiba-tiba dia pulang ke sana. Habis itu dia tiba-tiba langsung nggak ada kabar. Terus lu nggak nyariin? Nyariin banget lah. Nah pastinya Lu gue hubungin siapa? pertama gue ngubungin temennya, namanya Imam. Kak, tahu nggak dia? Kok gue sebutin namanya? Nggak, terserah lu. Kalau gue sih, Gue sebutin namanya. kenal. Ya kalau mau nyebutin aja. Ya pokoknya temennya X. Apa-apa, imam banyak guys. Iya, di imam Indonesia. banyak. Iya, Juta benar. imam ya kan. Nah terus gue hubungin temennya, dan dia juga nggak tahu si cowok ini kemana, dan dia nggak pernah ketemu juga sama si cowok gue, mantan gue ini. Berarti
kondisinya aku tuh masih jadi pacar lo kan? Iya, kondisinya masih pacar gue dan akhirnya gue nyari tahu kayak gitu, nyari tahu di Instagramnya, nyari tahu dan gue juga nggak terlalu terkenal banget dengan kakaknya atau orang tuanya, jadinya gue susah untuk mencari tahu dia gimana kabarnya. Dan tiba-tiba dia nggak ada kabar sama sekali, ngejauhin gue, dan gue ya capek dong sama kelamaan kayak gitu. Udah lama-lama capek, ya udahlah gue minta putus gitu kan, daripada gue LDR nggak tahu arahnya mau kemana. Berarti udahan aja. Berarti yang minta putus lo ya? Yang minta putus pertama sih gue memang. Terus dia mengiyakan dong. Ya udah kalau itu mau kamu, wah itu sakit banget sumpah. Gue pikir dia Mau mempertahankan ya kan? iya, mikir kayak gitu kan, selama ini kita udah 5 tahun gitu kan pertahanin atau apalah gitu kan. Ini ternyata dia meyakinkan gue untuk kita udahan. Ya udah. Jadi Ajeng nih dari putus dia November, terus sekarang ini bulan Juni sekitar udah 7 bulan, berarti dia sendiri guys, jomblo. Jadi sebenarnya Ajeng nih usianya udah nggak muda lagi ya kan? OMG, lo kata gue tua. Ajeng nih udah 26 tahun, jadi kalau aku sebagai, kayak gue nih sebagai sahabatnya kayak udah nge-warning itu udah waktunya nggak sih dia buat berumah tangga ya kan? Ya iya. Jadinya sebenarnya kita tuh bikin video ini supaya siapa tahu gitu ada yang nonton dan Ajeng Ini bisa maksud lo? Ayo bisa dapat jodoh gitu, bisa dapat Sampai keselak nih gue. Makasih ya kan, karena kan ya umur gitu udah 26 ya nggak sih? Sedih banget kan? Nggak Mm-mm. sedih sih sebenarnya, ya memang belum ada aja sih, belum bertemu aja dengan jodoh gue. Tapi Jok, selama lu pacaran yang jadi bucin siapa Jok? Asli gue sih yang memang yang jadi bucin. Anda para wanita kenapa selalu jadi bucin? Sama kayak saya dulu Nggak juga ngerti, begitu iya, saya. makanya kenapa sih wanita tuh lemah banget buat kalau misalkan cowok tuh udah, kita udah sayang banget sama cowok. terus Contohnya lu bucin. Contohnya ya memang sih kita udah beberapa kali putus nyambung gitu kan. Berarti 5 tahun ini nggak pernah smooth lah Iya, ya. nggak pernah smooth. Terus dia balik lagi ke gue, ya gue terima lagi. Sebucin itu lah, ya udahlah mau gimana lagi. Cuma kayak gitu aja, maksudnya kayak nggak dulu ya, gue nih bucin antara bucin sama bodoh gue nih sebenarnya. Jadi tuh dulu gue pernah bucin, kemana-mana tuh gue yang bayar, nonton gue yang bayar. Itu gila sih bucinnya, bukan lah. Ini kemana-mana gue yang bayar, nonton gue yang bayar, ketemu gue yang minta. Terus habis itu dia yang minta, dia yang salah, gue yang minta maaf, intinya gitu-gitulah. Itu sebucin itu terus sampai yang di titik oke, kayak gue udah gak boleh sebego ini gitu, maksud gue gak bisa kayak gini-gini terus gitu. Awalnya kayak gitu. Terus apalagi ya, dia kayak misalnya dia tuh egois banget, terus ngambekan gitu. Dan gue tuh kayak yang selalu maafin, ya udahlah gue yang salah gitu. Aku malas ribut anaknya gitu. Bentar ya, tadi abis sambil minum. Jadi nih Jeng, lo bucin, level lo sebucin apa gitu? Apa ya? Bucin gue banyak banget, jadi gue bingung bucin gue yang mana yang harus gue cerita. Intinya lu sayang banget aja sama dia. Dulu ya, emang sesayang itu sampai ya nggak pernah sama sekali kalau ada cowok yang suka sama gue. Maksudnya bukan narsis ya, emang ada suka cowok. So, emang ada cowok yang suka. Tapi ya gimana ya, kalau memang hati gue udah milih satu, nggak seneng gitu, tetap satu, ya udah satu aja gitu. Tapi sebenarnya itu wasting time banget. Berarti Seharusnya tipe cewek setia ya? yoi. Asik. Iya. Berarti sekarang nggak ada orang nih Jom? Maksudnya bener-bener lo nggak deket sama siapa-siapa? Enggak juga sih, deket juga. Ada yang deketin nggak? Ada, tapi ya gimana ya, cuman temen WhatsApp gitu doang. Udah nggak ada, maksudnya nggak terlalu ya memikirkan buat oh gue mau nikah sama dia, enggak juga sih, nggak terlalu mikir gitu dulu. Target lo nikah? Kapan? Target gue nikah sebenarnya gue pengen tahun depan atau enggak tahun ini, tapi ya cowoknya belum ada. Gimana cuy? Gue bingung sendiri mau. Tadi keluarga lo kayak udah, maksudnya udah kan umur segini ya pasti mama Itu pasti udah kayak gimana ya, kamu deket Lebih- kayak kamu, malah gue disuruh
kamu main ke sama siapa gitu biar ketemu sama cowok. Wah anjay, gue kayak gimana sih, kayak nyari jam. Wah anjay, nyari dijual. iya, gimana? Kamu nyari kayak gitu sama siapa gitu main gitu kan ketemu-temu kan sama cowok gitu kan. Siapa yang Iya, bilang? iya. Lah ketemu juga ketemu. Emang langsung suka gitu? Ya nggak segitu juga, nggak segampang itu gitu kan. Gue mikir gue nggak nyari pacar lagi coy. Gue mikir nyari ya udah suami. Iya. Ya maksudnya masa gue umur gue segini gitu kan? Udah 27 udah. Orientasinya udah bukan kayak mau pacaran lagi sih. Iya. Udah bener-bener pengen punya anak ya kan, pengen ada yang berkeluarga, mendamping hidup, ada yang diurusin, ada yang mengurus kayak gitu. Dia yang ngasih nafkah, Iya. saudara-saudara. Barangkali kalian juga pada mau. Bener. Maka dari itu ya, yang jomblo, terus yang kira-kiranya mau serius, nanti Instagramnya aja gue taruh di bawah. Siapa tahu aja kalian bisa kenalan ya. Oke. Mi, mohon maaf. Ini kayak coba kasih tahu itu. Nih Cioca guys, 3.000-an. Ini kita di endorse atau gimana? Enggak, Oh, beli enggak. sendiri di Alfamart. Kita mah anaknya apa Mi? Kita mah anaknya mandiri banget, Mandiri. wanita. Ini kayaknya gue makan nggak habis ya. Ya kan lu sambil cerita tadi. Iya. By the way, tadi gue mau ngomong apa ya? Gue lupa mau nanya apa sama lo. Oh, mau nanya ini gue. Gimana cara cepet move on? Gimana ya? Move on lagi gue sampai sekarang. Enggak. Udah Caranya cepat move on sebenarnya sih berteman sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Asli itu bikin kedistraksi, lu nggak terlalu fokus sama satu cowok. Jadi lu benar-benar main sebahagia lu puas-puasin mau kemana, terus lu mau beli apa itu ya, kalau lu mau beli ini ya lu beli aja gitu. Maksudnya jangan terlalu lu mikir-mikir gimana ya, aku gini gimana, udah terserah lu mau. Pokoknya yang penting hati lo bahagia, Iya, lah bahagia ya. menikmati hidup lo, udah gitu lah pokoknya. Dan jangan lupa kenalan sama orang baru sih. Iya sih, Lebih itu penting sih lebih Karena kayak misalnya kalau menurut gue ya, kayak misalnya belanja atau berteman ya, oke berteman, tapi belanja segala macam tuh kayak ada waktu untuk kita tuh bosan. Ntar Iya tiba-tiba sih. di saat kita bosan nggak tahu mau ngapain lagi. Ya menurut gue ketemu orang baru tuh udah paling pas mencoba membuka hati sih menurut gue ya. Jadi Anda udah buka hati belum? Untuk saat ini ya, gimana ya? Karena belum ada yang Belum ada yang keserok gitu, serok banget di hati, yang tekat gitu. Jadi kita udah selesai makan. Kita bakal lanjutin ngobrol-ngobrolnya lagi. Jadi ini ngebuka luka lama nggak, Jeng? Enggak sih, cuman cerita aja sih pengalaman gue kayak gimana, biar kalian nggak kayak gue aja gitu. Iya sih bener. Tapi kalau misalnya berarti ini kan kondisinya dia belum married kan? Baru tunangan sih, kan? baru tunangan. Kalau dia minta balik, mau nggak? Enggak. Dia makasih. Ya kali mau. Enggak deh, makasih. Kayak nggak ada cowok lain aja gitu kan. Masa ya gue harus balik lagi sama dia. Betul. Mau apa? Mau jadi kayak, aduh ya Allah sedih banget. Nggak ada lagi. Betul. Tipe cowok lo kayak gimana, Jeng? Kayak gimana ya? Yang Lo pilih-pilih nggak sih? Tipe Pilih-pilih. cewek yang pilih-pilih, gue sih kalau gue kan enggak ya, maksudnya jadi gue nyaman sama dia, lo mau kayak gimana ya udah terserah gitu. Maksudnya gue nggak pandang dia siapa atau siapa, karena kan juga gue bukan siapa-siapa, maksudnya orang biasa aja. Kalau misalnya nyaman ya udah gitu. Lo termasuk yang perfeksionis, pemilih Enggak perfeksionis juga, enggak. Pemilih juga enggak. Yang penting gimana ya, ngesek di hati aja sih. Kalau misalkan, gue suka sama dia, sebisa mungkin gue berusaha buat ngedeketin dia ya, sampai dapat. ya sampai dapet lah. Sama kayak gitu. Kayak Gue juga gitu. Kalau suka sama orang, Kalau memang harus sek dapet. banget nih, harus dapet pokoknya. Gue juga gitu. Jadi pacaran dengan Anda mudah nggak? Lo tipe yang ini nggak sih, kayak misalnya minta diperhatiin terus? Ih banget, sumpah. Minta dikabarin terus. Gue Cancer dan gue orang yang sangat sensitif banget. Sensitifnya contohnya? Sensitif yang ya pengen diperhatiin pokoknya. Kayak misalkan gue nonton film yang sedih aja tuh gue ngikut sedih gitu. Misal nih ada cowok jelek tapi kaya, kalau nggak ganteng tapi biasa aja, lo pilih mana? Susah ini aja. Pilihannya gimana ya itu?
jelek tapi kaya, atau biasa aja tapi perhatian sama gue. Yang gue lebih milih yang biasa aja perhatian sama gue. lo by the way Ajeng ini kerja di salah satu instansi pemerintah. Nah di salah satu kementerian lah. Yang gue heran tuh orang kementerian biasanya ganteng-ganteng, Iya, lo nggak ada yang memang. lu suka. Emang banyak banget, gak ngerti lagi, banyak banget yang ganteng. Soalnya gue kan kerja di pabrik, kalau di pabrik menurut gue Tapi nggak tahu kenapa biasa, maksudnya bukan biasa aja sih, karena memang nggak serk aja Nggak gitu, kayak kaku gitu. ya iya, kayak serkan kayak Gimana sih? Dianya kaku gitu maksudnya. dianya kaku, dan gue pun juga orangnya, oh iya salah satunya emang gue juga orangnya kaku banget kalau baru kenal sama orang. Dan itu kaku banget, tapi ya kalau misalkan udah kenal lama ya nggak segitunya juga sih. Berarti lo suka cowok humoris? Iya, Kayak Sule. Kang Sule, coba ini nyari pacar. Mau jadi humoris dan mamanya kayak ini Rizky Febian. cuek-cuek dikit lah. Jadi Oh, kayak cuek. gue penasaran aja gitu dia. Lu gimana lu minta butuh perhatian? Tapi punya cowok lu cuek. Gimana makanya kayak apa ya, yang sesrek gue aja sih sebenarnya, sesrek hati gue kayak gimana nya itu. Oh, paham nggak kalian? Nggak, Ya kan sama, gue juga gue nggak tahu tipe cowok dia kayak gimana, bingung gue jadinya. Tapi cuek, tapi dia perhatian. Cuek tapi perhatian itu sebuah kontradiksi menurut Iya, gue. emang. Cuek tapi perhatian. Bingung Gua kan lo semua? Ya Allah, suku nggak ada. Enggak. Ras agama Enggak. Yang penting agama Islam iya sih, sih ya. pastinya. Itu mah pasti ya. Itu pasti. Nggak terlalu mikirin suku, ras atau lah. Berarti ini mantan lo paling lama. Iya, tentang gue paling. Berarti lo dari sama dia sekitar 21 tahun, 22 ya? Jom. Iya, 20 iya. tahun ya? Heeh. Lo berapa tahun sih? 5 ya? Dari 20 iya. Ya 5 tahun. Iya, ya bener. 5 tahun Emang gue dari kredit motor udah kelar cuy, bener-bener. Dan ya Allah gue udah tua cuy. Udah Mereka tua. udah mau gue gitu kan, makanya makanya dia masuk YouTube aja dah. Biar ada yang mau ya kan. Yang serius, gue kayak yang ngejual serius. gue diri sendiri ya. Jadi Yang serius. Ya kan? Terus kedepannya gimana Jang? Lo kalau misalkan ya ketemu cowok kayak dia lagi, maksudnya kan kemarin lo LDR gitu-gitu kan, lo masih mau LDR-an? aduh enggak deh, makasih. Kalau LDR itu Tetangga Jang, mau tetangga? Deket? maunya sih gitu tetangga, tapi ya gimana ya, gue takut aja sih buat ngedeketin duluan. Masih cewek duluan sih ngedeketin, OMG. Tapi Tapi menurut gue sebenarnya nggak apa-apa Jang, maksudnya jujur ya, gue selama gue pacaran gitu, itu gue nggak pernah dideketin. oh ya, Nggak. Jadi gue selalu ngedeketin dan selalu dapet, maksudnya karena kan gue bukan pilih-pilih ya, sama kan kita kalau nggak klop nggak enak ya. ya nggak enak. Jadi kayak misalnya gue suka nih sama dia, gimana caranya gue harus dapet gitu. Iya kayak gitu. Tapi Jadi rata-rata gue kalau gue pacaran gue doang, maksudnya pertamanya gue yang suka, dia emang enggak. Entah lama-lama nggak tahu juga, makanya kayaknya kan gue bucin gue banget harus gitu. setiap hari ke tempat Emi, jadi gue bisa dapet pacar 5 langkah kayaknya. Mi. Makanya gue kalau Pacar pacaran 5 langkah kayaknya. bucin banget parah. Tapi ya Gimana caranya ngobatin sakit hati? Tadi kan cara cepat move on. karena ada sesuatu yang bikin gue Cepet buat ninggalin dia. gampang. Gampang ninggalin dia. Jadi Waktu itu gue lu ngapain? Jadi sakit hati lu. Apa pas lu putus kayak udah nggak ada rasa gitu? pas putus masih ada rasa banget, dan itu sakit banget rasanya. Tapi ada suatu momen yang bikin gue bener-bener, oh dia bukan cowok baik banget buat gue. Apa? Udah. Dia Iya. ngutang lu. Anjir. Ini ngutang nggak? Aduh, mau dia gimana ya? ngutang nggak bayar ya? Oh kira. Gue nggak tahu ya. Gue kan cuma nebak doang. Siapa tahu. Cowok zaman sekarang banyak yang kayak begitu tahu. Dia ngehina gue, bukan ngehina sih, Ngehina. apa sih? Kayak Ngejelek-jelekin lu sama. sama temennya. Lalu taunya? Temennya ngasih tahu ke gue. Wah anjir juga tuh temennya yang ngeselin banget. Mas Temennya ngasih tahu ke gue kalau dia berasa kalau dia paling ganteng, dia ninggalin gue saat akhirnya dia ngelamar anak orang yang baru. Berasa dia ya udah. bullshit. Itu menurut gue sangat ilfeel banget. Ih, apa gitu. Ya udah, tinggalin aja gitu. Gak mikirin lagi, udah males banget buat mikirin yang enggak. Tapi lu nangis Ya nangis pasti. saat itu berapa lama?
Berapa lama pertanyaan gue? Berapa lama juga bingung ya. Maksudnya kan kadang kita ada kondisi yang misalnya kayak putus lo langsung ya udahlah emang udah putus terus nggak nangis gitu, kayak udah ngejalanin hari-hari kayak biasa aja. Iya kayak biasa aja, tapi kadang suka Lu udah dites rapid? udah Negatif. alhamdulillah negatif. Itu bayar nggak Tapi sih? nggak Tes bayar. corona? Ke aku sih dari kantor ya, jadi Enak ya guys, kantor dia tes rapid gratis. Kalau kita mah bayar kali, gak tau juga sih. Gue belum. Coba ya? Nggak, takut. emang sebenarnya iya sih. Kan soalnya gue nggak keluar rumah. Iya sih, tapi juga sebenarnya pas pengen rapid itu rasa-rasa kayak yang takut Ngambil darah sebenarnya. doang. Iya, ngambil darah doang. Kayak tes apa ya? Gula. Kayak tes gula. Tes gula gitu. Nah, terus Gua sebenarnya takut awalnya deg-degan takut sama deg-degan, hasilnya. iya, deg-degan gitu asli banget. Deg-degan gue, wah kalau misalkan gue kena corona asli gue pacar kayaknya besok nggak tahu nih. Gue Ada takut, mau gue ngomong tuh kayak sebenarnya takut di karantina, Iya. bukan takut ininya. asli deg-degan, tapi pas udah ngeliat hasilnya alhamdulillah banget negatif. Alhamdulillah guys, dia negatif hasilnya. Sakit mana sama ditinggalin? Sakit nggak? Enggak ya. Tes corona mah nggak sakit ya? Nggak biasa aja, kecuali swab. Swab ya. Kecuali swab iya. Nggak ada. Kalau swab gue sehat-sehat aja. gue Gue nggak mau. nggak mau deh kalau swab. Itu kayaknya sakit banget deh. Terus jadinya gimana? Lo punya pacar nggak? Ya mau lah ya. Ya pertanyaan gue. mau banget gila. Gue udah lama banget ini anjir. Tapi benar berarti 7 bulan nggak ada WA, notif, sepi dong, sepi. Tapi nggak ada yang deketin memang. Ada sih sebenarnya, ada yang ngedeketin, tapi ya cuman apa ya, sekedar ya temen biasa aja. Jadi kalau temen dia nonton sharing, gimana, temen mampus gue. Mana udah spesifik banget lagi ngomongnya. Udah mampus aja gue kalau kedengaran. Ya udah kalau nonton juga nggak apa-apa kan Ya ya. udah, Berarti maksudnya asalkan jangan 5 minta langkah. balik. Asalkan jangan tetangga 5 langkah gue yang Oh berarti nonton. lo ada orang yang maksudnya ada orang yang lo Untuk dijaga. sukain. Untuk Sekarang. dijaga hatinya. Berarti dekat sama dia. Nggak terlalu. Dekat sih lu. Asal jangan si mantan ya nonton ya. Iya. Jangan deh. Nggak apa-apa sih menurut gue, ya lu tonton aja gitu, maksudnya kayak Tapi lu jangan kegeeran ya kalau lo nonton. Asli, gue udah move on banget dari lu, sumpah. kita cuma mau sharing tentang sakit hati ya, sama gimana cuma caranya sharing supaya doang. Cuman apa ya? lo kurus nggak? Ih, sumpah asli kurus banget. Iya kan? Kenapa ya? Kurus banget. Lu nggak doyan makan? Gue gak doyan makan, jangankan makan, minum pun gue gak sehari cuman sekali juga cuman beberapa liter doang. Lu sisanya ngapain? Udah cuman kayak mikirin, tapi ibu banget gue tolong gitu, kayak gimana sih. Iya sih, bener-bener. Akhirnya gue habis itu setelahnya makan banyak banget. Berat badan naik. Berat badan. Lu turun 5 kilo gara-gara putus sama dia? Iya. Itu lu putus nyambung kan? Putusnya Nih, 5 kilo. gue bingung ya. Gue tuh tipe orang kalau misalkan udah putus gitu, kayak udah ya udah nggak mau balikan gitu. Bahkan kayak kenal pun sebisa mungkin gue mau anggap dia tuh kayak udah nggak ada, karena gue nggak bisa. Mungkin jahat ya, tapi gue nggak bisa berteman sama mantan gitu, gue nggak bisa. Karena tuh, aduh, misalnya ketemu ngeliat aja tuh timbul kayak rasa sakitnya tuh muncul. Gue tuh tipe orang yang nggak gampang buat move on, asli. Bener aja, jadi kalau misalnya mendingan nggak ketemu, nggak ngehubungin, nggak punya nomor handphone ya, nggak punya segala macam sosial media segala macam. Karena kalau misalnya gue ngeliat tiba-tiba gue ngeliat dia sama yang baru misalnya saat itu ya, misalkan anjir, gue nggak bisa. Kalau gue nggak bisa sih selama dia belum nikah sih. Ya kan? Jadi kayak Udah nikah pun kayak masih gimana nggak sih? Enggak, maksudnya kalau dianya udah nikah, bukan lo udah nikah. Misal nih lo ngeliat dia udah nikah terus lo ngeliat gitu, ya rasanya ada sih kesel. ya kan? tapi Pasti ya, ada kesel-keselnya ya gitu kan? kesel, kenapa sih lo kayak gitu sama gue gitu. Ya kan? Kenapa sih gue ada salah apa sama lo? Kayak gue, ya ampun, gue berasa gue tulus banget sayang sama lo, terus tulus ya, bukan nyanyain kayak menampar gue dengan kayak Nah makanya itu jauh-jauh. kenapa waktu misalkan lo putus nyambung dari awal, kenapa nggak diudahin? Maksudnya ini kan lo udahan Ya, pas nggak dari bisa. pas Gimana dari ya, tahu. kayak hati
mencoba Masih lagi gitu, kayak ya udah deh mencoba lagi, siapa tahu dia kan kayak berubah gitu kan. Oh ya udah deh mencoba lagi, ya barangkali dia berubah. Dan itu sih bego banget. Lu putus gara-gara nggak dikabarin, maksudnya yang belakang-belakang, bukan yang terakhir ya, yang sebelum-sebelumnya tuh putus karena apa? Receh hati gitu? Gara-gara recehan lu? Bukan karena receh juga, karena memang gue diselingkuhin juga sih memang. Nah, bangsat juga sih emang. ya kan lu diselingkuhin juga. terus? Karena kayak beberapa kali gue diselingkuhin dan itu ketahuan sama gue. Dan tahu kan cewek tuh kayak gimana, keponya ya. Keponya tingkat dewa. Intelnya tingkat dewa, dan akhirnya ketahuan. Terus dia bilangnya apa? Dia bilangnya enggak, itu temen aku, enggak ini aku. Ya udah beberapa bulan maafin, kayak gini deket lagi, deket jadian lagi kayak gitu. Emang jadian lagi terus ngulangin lagi. Nah, sekarang apa gue nanya sama lo, gimana caranya kalau misalkan gue bisa ketemu sama cowok itu baik-baik kayak gitu, kayak wah dia baik, gue bisa mau serius sama dia, tapi kan gue nggak ngerti dia kayak gimana orangnya. Ya nggak bisa, lu kayak harus coba dulu Jong. Maksudnya kayak misalnya lo ketemu orang nih terus nggak tahu lah dia baik atau enggak kalau kita nggak ngejalanin dulu. Maksudnya kayak harus ngejalanin dulu sebulan, 2 bulan, lama-lama ntar lo tahu kebiasaan dia kayak gimana, pernah sering ngomong kasar apa enggak, ya kan? Atau misalnya lo diintimidasi apa enggak, lo toxic relationship enggak sama dia, ya kan? Nggak tahu, maksudnya kayak kalau mulai ya udah lo buka hati aja dulu, terus nanti ngejalaninnya ya kalau misalnya umur segini sih, umur sekitar gini ya, udah tua gini kan udah nggak, maksudnya udah bukan nyari recehan kan, maksudnya udah nggak main-main ya, lo bikin komitmen dari awal menurut gue. Nah, dan asli gue gimana ya, gue susah banget kadang buat ngebuka hati sama orang kayak gitu. Nggak, maksudnya bukan susah juga, nggak gampang buat gue suka sama orang gitu, mudah buat suka sama orang. Jadi gimana caranya buat gue buka hati sama buat orang. Kalau gue sih nggak tahu ya, gue nggak pernah yang namanya susah buka hati. Kalau gue ya udah gue coba dulu aja, even itu gue nggak suka ya, misalkan waktu itu gue putus misal, terus habis itu kan gue sendiri nih, ini gue kenalin gitu misal sama ini yaudah gue yaudah sini gitu, maksudnya yaudah buka hati, yaudah kenalan aja sama sebanyak apapun orang kayak itu, sama sebanyak apapun teman ya, cowok gitu kan. Karena kita kan nggak pernah tahu, maksudnya nggak pernah tahu siapa nanti kita nyamannya sama siapa gitu kan. Selama lo chatting, selama lo berhubungan, maksudnya kayak ngobrol sama orang-orang itu kan, di situ pasti lo kayak nemu titik, oh kayaknya ini dia nih, gue nyaman nih sama dia. Kalau misalnya nggak dicoba kan kita nggak tahu nanti. Asal nggak, menurut gue sih nggak, jangan pilih-pilih ya, maksudnya yaudah. Nah itu makanya tadi kan nanya lo pilih-pilih apa enggak gitu. Kalau gue kan bukan tipe orang yang pemilih, jadi siapapun ya udah welcome aja gue gitu. Agak milih juga sih sebenarnya. Nah itu yang susah kan gitu. Susah emang kadang, aduh kalau itu agak pemilih, jadi susah mulai buka hati. Karena kadang lo punya target kan, maksudnya gue nggak suka yang kayak gini, gue nggak suka yang kayak gini gitu. Kalau gue kan apa ya, maksudnya kayak ya udahlah gitu, siapa aja gitu. Nggak tahu dia nanti jadinya sama siapa dari sekian banyak itu ya kan. Kalau gue segitu gitu, tapi gue nggak nargetin buat ya udahlah, kecuali gue suka banget ya. Kalau gue suka banget, kecuali iya kan, kecuali gue juga sama, kecuali gue juga suka banget dan gue harus dapetin kalau memang ya kan. Kalau suka banget kayak kita berusaha semaksimal mungkin buat bucin, harus sama dia ya, harus kayak gitu ya kan. Pikiranku satu ya tujuannya ya udah gimana caranya. Tapi pernah nggak lo kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu terus tiba-tiba dia yang nyamperin gitu, mbak? Nggak pernah sih. Sedih banget sih gue. Emang nggak pernah sih. Oh jalan-jalan, yuk misalnya kalau jalan-jalan ke mall gitu terus lo ngeliat ada orang pacaran gitu, iri nggak lo? Kenapa orang-orang bisa gitu, lo enggak gitu ya kan? Banget lah. pengen banget gue kayak ya Allah pacaran kapan lagi gitu kan, gue disayang. Pembagian lu waktu pembagian kayak gue nggak dapet kayaknya. Iya kayaknya gue nggak dapet. Lu nggak dapet jadinya gue nggak pernah dapet keuuan. Selama 5 tahun itu bagian terindahnya berapa persen? Oh ya pernah. Berapa persen? Berapa persen ya, cuman kayak 40% doang deh. Berarti kalau misalnya bisa disimpulin lo yang suka banget ya. Kayak bener,
kayaknya gue emang yang suka banget bucin banget. Gue Kayaknya lo yang bucin ya. gue yang bucin. Nggak tahu gue yang bucin, nggak tahu dia yang terlalu cuek, nggak ngerti juga sih. Ya udahlah. Tapi kalau misalnya cowok terlalu cuek, seenggaknya sih pasti menurut gue kalau misalnya dia sayang gitu, tapi kalau nggak sayang juga nggak mungkin sampai 5 tahun ya. Nah, Maksudnya pasti ngabarin sih dalam waktu sehari 2 hari gitu, ngabarin, nggak yang tiba-tiba harus kontak gitu aja. Tapi dia ngabarin. terus kontak ngabarin sama ya ngabarin. Tapi lama-lama kayak udah harus kontak aja, nggak sama sekali udah. Oh my god, itu makanya gue udah buang ke laut. Lost kontak. Dan gimana sih rasanya gue nyari tahu sendiri, terus kayak aduh ya Allah. Gue kayak cocok Kayak- buat di reality show deh. Iya, kayak gue nggak ada tujuan sama sekali waktu itu, bener-bener aduh gue mau terusin tapi kok dia kayak gitu, gue mau udahan tapi gue penasaran. Ya udah, Akhirnya ketemu jawabannya. ya sudah lah. Ditinggal dia, ditinggal lamaran guys. Iya. Ya Allah. Ya udah lama ini ya. Apa namanya, curhatnya. Isi curhatan gue doang kayak. Hari ini judulnya Emi Talk with Heart, asik. Emi berbicara dengan hati. Hatinya siapa? Hati dia, gue mah enggak. Gue mah cuma jadi pendengar setia doang. Jadi ini udah 5 menit terakhir, harapan lo terakhir apa Jom? Harapan gue nggak di tahun ini, kalau nggak di tahun ini ya tahun depan. Jangan tahun ini, Covid. Entar kagak ada yang datang. Iya bener-bener. Maksudnya akad doang pakai Zoom, Iya, kagak ya Allah, sedih banget kayak nggak Agak ada resep bareng deh. sama temen, nggak ada bridesmaid gitu kan. Nggak ada. Ya Allah. Gue Jadi- nungguin bahan soalnya. Gue nungguin bahan ya kan. Ya semoga tahun depan gue bisa bertemu dengan jodoh gue. Amin. Bertemu dengan jodoh gue yang setia, baik, menghargai gue nanti sebagai istri, Amin. menghargai orang tua gue, itu sih. Nikah itu Ya. nikah nih ya agak serius ceritanya. Nikah itu dua keluarga sih. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ya namanya cuman membahagiakan orang tua lo doang gitu, nggak Nah, bisa. that's right. Pasti orang tua dari suami juga kita harus kasih perhatian gitu. Nggak bisa yang namanya akur cuman Kita berdua doang. iya begini. lo sama suami doang, nggak bisa. Karena kan ya itu tadi, nikah itu bukan cuman aku dan kamu, tapi ada keluarga kita yang enggak, belum lagi ntar masalah-masalah ya itulah, punya anak, Punya anak, ya. hamil, Makanya itu. segala macam. Jadi kayak Nggak bisa mengerti lah kita kayak gimana, bisa Yang- bisa memahami gue kayak gimana. dan kayak lo juga harus bisa memahami, merubah sifat sih. Biasanya kayak kalau udah mau merit ya udah saling ngerti aja sih gitu. Kalau misalnya kayak kalau dulu kan kita masih childish banget nggak sih? Iya, Yang kayak apa maunya ya diperhatiin, kayak tinggal kamar mandi aja udah nangis gitu. ya Nggak kan, gitu juga tinggal sih kamar sekarang mandi sih. nangis Cus. ya kan. Lu mah luar biasa banget. Enggak cus. Udah harapan karir lo kalau misalnya nanti merit masih kerja nggak? Gue berharap gue masih pengen kerja. Kalau nggak dibolehin Kalau nggak dibolehin ya mau gimana, suami gue gitu kan, asal imam mama. gue. Ya, Ya. asal mama. Ya itu soalnya kadang kalau misalnya kita nggak dibolehin kerja tapi udah ya, udah kelamaan, jam udah ternyata. kelamaan. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, subscribe, terus bagiin ke teman-teman kalian. Dan mungkin nextnya gue bakal nggak sendirian lagi, bakal datengin teman-teman gue yang lain yang mau ya, yang mau cerita-cerita di sini. Emi Talk with Heart. Jangan Tentang lupa tentang masalah cinta atau tentang apa. Atau barangkali nanti next Ajeng bisa cerita tentang gimana suksesnya suksesnya dia di dunia kementerian itu, dan kita pengen tahu dunia kementerian seperti apa, barangkali dia mau cerita. Oke,